Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Rizky Yusnia Variani dari kelas 2024I akan memulai video pembelajaran mengenai mata kuliah yaitu kualitas daya. Lanjut saja ke pengertian. Yang pertama yaitu pengertian dari kualitas daya sendiri. Kualitas daya listrik atau power quality merupakan suatu kondisi di mana tegangan, arus, dan frekuensi dalam sistem tenaga listrik berada pada nilai yang stabil, sesuai dengan standar, serta mampu mendukung kerja peralatan listrik secara optimal. Secara umum, kualitas daya yang baik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tegangannya stabil atau tidak naik secara drastis maupun turun secara drastis. Lalu bentuk gelombangnya yaitu sinusoidal atau tidak terdistorsi. Frekuensinya konstan dengan tegangan yaitu 50 Hz di Indonesia. Sebaliknya, jika kualitas daya buruk, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti yang pertama yaitu kerusakan alat, kedua penurunan efisiensi, bahkan akan terjadinya pemadaman listrik. Next yaitu pentingnya kualitas daya itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu menjaga keandalan sistem. Kualitas daya yang baik itu memastikan sistem tenaga listrik bekerja secara stabil tanpa adanya gangguan. Nah, jika terjadi gangguan seperti voltage shock atau penurunan tegangan, sistemnya akan mengalami kegagalan operasi. Lalu melindungi peralatan. Peralatan elektronik seperti komputer, inverter, dan kontrol industri sangat sensitif terhadap perubahan tegangan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi energi. Nah, kualitas daya yang buruk dapat menyebabkan rugi-rugi energi atau loss dan peningkatan daya reaktif dan juga pemborosan energi. Next yaitu parameter utama dari kualitas daya tersebut. Untuk mengetahui kualitas daya, terdapat beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada tegangan. Di tegangan sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu voltage shock atau penurunan tegangan sementara. Penurunan tegangan sementara ini memiliki persen yaitu kurang lebih dari 90%. Lalu voltage swell atau kenaikan tegangan itu lebih dari 110%. Interruption, pemadaman total, ada fluktuasi tegangan, itu menyebabkan flicker atau lampu berkedip. Lalu ada arus. Di arus ada 2 poin, yaitu yang pertama harmonisa, distorsi gelombang akibat beban non-linear. Lalu ketidakseimbangan fasa, itu perbedaan arus dan juga fasa. Terus ada frekuensi. Frekuensi itu harus stabil di sekitar 50 Hz. Perubahan frekuensi dapat mengganggu kerja motor dan juga generator. Ada faktor daya. Faktor daya menunjukkan efisiensi penggunaan energi listrik. Nah, nilai yang rendah menandakan banyak daya yang terbuang sebagai daya reaktif. Ada penyebab masalah dari kualitas daya tersebut, itu meliputi sumber internal dan juga sumber eksternal. Untuk sumber internalnya itu seperti beban non-linear, inverter, komputer, lalu ketidakseimbangan beban, dan peralatan yang tidak efisien. Untuk sumber eksternalnya atau masalah dari luar sistem itu seperti ada petir, terus gangguan jaringan distribusi, perubahan beban secara tiba-tiba, integrasi energi terbarukan seperti PLTS dan juga angin. Lanjut, dampak buruk dari kualitas daya. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu pada peralatan elektronik, contohnya seperti kerusakan komponen sensitif, lalu penurunan umur alat, overheating, terus pada motor dan juga generator itu contohnya panas berlebih akibat harmonisa,
lalu juga getaran abnormal, terus penurunan efisiensi. Lalu untuk pada sistem distribusinya meliputi kerugian energi, ketidakstabilan sistem, lalu pada industri ada downtime produksinya, terus kerugian finansial besar. Kita next, ada standar dari kualitas daya itu sendiri. Nah, untuk menjaga kualitas daya tetap baik, itu digunakan standar secara internasional. Yang pertama IEEE 519, itu batas harmonisanya. Lalu ada IEC 61000, kompatibilitas elektromagnetik. IN 50160, itu karakteristik tegangan. Nah, standar ini tuh memastikan sistem listrik aman dan juga sesuai spesifikasi. Ada juga solusi untuk meningkatkan kualitas daya, mulai dari poin A dengan cara stabilizer tegangan, atau menjaga tegangan itu sendiri tetap stabil, jadi tidak turun secara drastis maupun naik secara drastis. Ada UPS atau Uninterruptible Power Supply, itu memberikan cadangan listrik saat terjadinya gangguan. Terus ada juga filter harmonisa, mengurangi distorsi gelombang listrik. Terus ada Dynamic Voltage Restorer, DVR, itu mengatasi shock dan juga wheel. Ada grounding yang baik untuk mengurangi gangguan dan juga noise. Next, di sini ada contoh kasus nyata dari kualitas daya. Contoh nyatanya yaitu dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya kualitas daya dapat kita lihat dari berbagai contoh nyata. Contohnya di lingkungan rumah tangga, fluktuasi tegangan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan seperti televisi, lalu ada kulkas, dan juga pendingin udara. Di sektor industri, contohnya harmonisa yang tinggi dapat menyebabkan motor listrik mengalami panas berlebih sehingga mengurangi efisiensi dan juga umur pakaiannya. Sementara itu di pusat data terjadi gangguan listrik sekecil apapun itu dapat menyebabkan kehilangan data yang sangat berharga. Jadi untuk contohnya itu ada contoh di lingkungan rumah tangga, di sektor industri, dan juga di pusat data. Peran kualitas daya itu sendiri dalam teknologi modern, yaitu kualitas daya sangat penting dalam teknologi modern seperti smart grid, energi terbarukan, terus Internet of Things atau IoT, terus pusat data, dan industri otomatisasi, karena semua sistem tersebut membutuhkan suplai listrik yang stabil dan juga bersih. Gangguan kecil pada kualitas daya itu dapat menyebabkan kesalahan sistem, kerusakan perangkat, hingga downtime layanan, sehingga kualitas daya secara optimal sehingga kualitas daya itu menjadi kunci agar teknologi dapat beroperasi secara optimal dan juga andal. Next, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa slide dan juga penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa yaitu kualitas daya merupakan aspek penting dalam sistem tenaga listrik yang sangat mempengaruhi keandalan, efisiensi, dan umur peralatan. Dari suplai listrik yang stabil dan sesuai standar memungkinkan berbagai perangkat
dan baik di rumah tangga, di industri maupun teknologi modern dapat beroperasi dengan optimal tanpa gangguan. Sebaliknya, jika kualitas daya buruk, maka dapat menyebabkan kerusakan peralatan, pemborosan energi, serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap parameter, penyebab, dan solusi kualitas daya sangat diperlukan agar sistem tenaga listrik dapat bekerja secara aman, efisien, dan juga berkelanjutan. Jadi sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.